Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Aris selaku dosen pengampu pada mata kuliah vulkanologi. Saya Wilko Jonathan dengan NRP 57 23 akan mempresentasikan kembali isi dari buku yang telah diberikan yaitu Geologi Gunung Purba dan akan meresumnya melalui 5 penugasan yakni bab 1, bab 2, kemudian bab 3 sampai bab 5. Nah, untuk yang bab pertama adalah bab berisi pendahuluan. Nah, pada bab satu pendahuluan ini sebenarnya lebih terkait ke latar belakang, kemudian ada permasalahan dan lain sebagainya dari em, gunung api purba. Nah, untuk latar belakang sendiri, Indonesia itu tidak hanya memiliki gunung api muda kuarter yang berumur kurang lebih 2 juta tahun yang masih aktif sampai sekarang. Namun tetapi juga masih terdapat gunung api yang lebih tua yang berumur tersier dan pratersier. Nah, kemudian persebaran batuan gunung api juga sangat melimpah di berbagai wilayah. Selain itu, aktivitas gunung api di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Perem, yakni 280 sampai 260 juta tahun yang lalu. Nah, di beberapa pulau di Indonesia juga masih memiliki batuan-batuan gunung api yang beragam. Nah, mulai dari Pulau Sumatera, yakni batuan gunung api tertua dari zaman Perem seperti yang biasa ditemukan pada formasi Silungkang, Palepat, dan Panti. Nah, di Pulau Kalimantan, vulkanisme terdapat vulkanisme trias seperti Gunung Api Jambu, Sekadau, Wayan, dan Kapur atau formasi Haruyan. Nah, untuk di Pulau Jawa sendiri, batuan gunung apinya cenderung berumur Kapur Eosen atau formasi sebagai contoh yaitu formasi Jati Barang. Nah, yang terakhir adapun tersier yaitu pada Old Andesit Formation yang sangat melimpah. Itu tersebar luas dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, kemudian adapun permasalahan yang dibahas ataupun yang akan saya review di bab ini adalah yang pertama, fokus penelitian geologi gunung api masih terbatas pada gunung aktif yang ada pada saat ini. Sementara potensi sumber daya dari gunung api purba terlebih itu jarang dikaji. Nah, yang kedua, pembelajaran geologi gunung api lebih menekankan aspek genetis pada gunung api muda. Sementara gunung api purba belum banyak dibahas oleh para peneliti-penelitian. Nah, kemudian penelitian vulkanologi fisik pada batuan tersier dan pratersier masih minim. Umumnya hanya deskripsi umum tanpa analisis yang mendalam. Nah, kemudian untuk konsep pendidikan geologi masih sering mengadopsi teori luar negeri yang sebenarnya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geologi Indonesia yang dipengaruhi aktivitas gunung api. Sebagai contoh, adapun endapan awal panas Merapi, Semeru, dan lava Krakatau itu sering dipakai sebagai contoh pembelajaran, yakni yang terfokus pada gunung api muda. Nah, pada gunung api purba, tersier ke pratersier seperti ditemukan pada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebenarnya itu jarang dikaji, padahal memiliki sejarah vulkanisme yang sangat penting untuk penelitian. Nah, kemudian ada pun maksud dan tujuan yang dibahas pada bab 1 pendahuluan dari buku Geologi Gunung Api Purba. Nah, jadi sebenarnya geologi gunung api itu terdiri dari dua sub bagian yang besar. Nah, yang pertama itu sumber daya geologi. Nah, di bawah sumber daya geologi itu masih terdapat beberapa sub em, sub bagian lagi, yakni mineral, energi, dan lingkungan. Nah, subbab yang kedua itu bencana geologi. Nah, di bencana geologi ini lebih membahas terkait tentang gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami dan gunung api lumpur. Nah, maksud dan tujuan yang ada di bab 1 pendahuluan ini mengangkat pentingnya gunung api purba di Indonesia, kemudian menambah pemahaman jenis sebaran dan perannya dalam geologi, kemudian mengembangkan pembelajaran geologi sesuai kondisi Indonesia. Dan terakhir, mendukung eksplorasi sumber daya, pengolahan, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Nah, sebagai materi awal, saya akan membahas gunung api. Nah, gunung api didefinisikan sebagai bentuk bentang alam di permukaan bumi yang terbentuk dari akumulasi material hasil letusan magma, sehingga menghasilkan
bukaan yang memungkinkan keluarnya material seperti magma, gas, ataupun material-material lain dari dalam bumi. Nah, gunung api ini sendiri itu merupakan tempat keluarnya material pijar dari dalam bumi yang umumnya membentuk bukit atau gunung dengan kawah di puncaknya. Nah, gunung api, jika menurut Sidel Keder, itu merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang menjadi jalur keluarnya magma dari kedalaman, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak beraktivitas. Kemudian masuk kepada vulkanisme. Nah, vulkanisme ini merupakan proses alam yang masih berhubungan dengan kegiatan ke gunung apian, mulai dari asal-usul pembentukan magma di dalam bumi hingga kemunculannya di permukaan dalam bumi. Nah, dalam lingkup vulkanologi ini sendiri mencakup 3 poin penting. Yang pertama, asal-usul atau origin atau genesis dari gunung api sendiri, kemudian ada bahaya dan mitigasi atau volcanic hazards and their mitigations. Kemudian terakhir, pemanfaatan sumber daya gunung api. Nah, lanjut kepada gunung api aktif. Sebenarnya belum ada definisi tunggal di kalangan ahli. Namun, umumnya dikaitkan dengan umur letusan yang terakhir kali dikeluarkan oleh si gunung api ini sendiri. Nah, gunung api yang pernah meletus dalam 50.000 tahun terakhir itu dianggap aktif. Namun, jika gunung api yang pernah meletus dalam kurun waktu 50.000 sampai 100.000 tahun lalu, itu berpotensi aktif kembali atau capable volcanoes. Kemudian ada gunung api dengan letusan yang lebih dari 100.000 tahun lalu, itu umumnya dianggap mati atau fosil. Nah, kalau menurut PVMBG SDM tahun 1951, gunung api aktif adalah semua gunung api yang pernah meletus sejak tahun 1600, yakni tipe A. Nah, gunung api yang belum pernah meletus sejak 1600, tetapi masih memperlihatkan kenampakan vulkanismenya, serta daerah yang bentuk gunung apinya tidak jelas, tapi masih dijumpai lapangan-lapangan seperti Solfatara ataupun Fumarol, serta kenampakan panas bumi lainnya. Nah, waktu pada gunung api aktif sebenarnya waktu istirahat gunung apinya bervariasi dan hingga ratusan ribu tahun. Namun jika melebihi batas maksimum, gunung api bisa dianggap mati. Sebagai contoh, bisa dilihat pada tabel di sini bahwa beberapa tipe gunung api memiliki variasi em, durasi waktu istirahat gunung api. Nah, gunung api aktif merupakan gunung api yang masih menunjukkan kegiatan magmanya, baik di permukaan seperti letusan, kemudian gas, fumarol, materi panas, dan solvatara, maupun di bawah permukaan, yang bisa terdeteksi melalui geofisika atau geokimia. Nah, adapun beberapa ciri-cirinya, yang pertama, prekursor letusan, yang ditandai dengan tanda-tanda awal jelas yang langsung menuju erupsi. Yang kedua, aktivitas jangka panjang, yang mengindikasikan bahwa magma itu masuk berulang kali, belum meletus tapi potensial jika dipadukan dengan data lain. Kemudian, adapun aktivitas antarfase letusan yang masih mengindikasikan keaktifan yang muncul di sela-sela periode letusan panjang. Nah, yang terakhir, aktivitas non-letusan yang terkait tektonik regional atau sistem hidrotermal, misalnya kenaikan panas ataupun rekahan atau fracture. Lanjut ke bab 2 yaitu magma. Nah, pada magma ini sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai batuan cair pijar yang terbentuk secara alami di dalam bumi. Nah, biasanya itu bersuhu tinggi berkisar antara 900 sampai 1500 derajat Celcius, bersifat mobile dan dapat keluar ke permukaan sebagai lava. Nah, pada gambar di sebelah kanan, saya menyimpulkan beberapa poin penting. Nah, yang pertama ini molten rock di dalam atau di permukaan bumi. Nah, yang kedua, terdapat substansi kental pijar yang mendingin sehingga membentuk batuan beku. Nah, dari larutan silikat pijar yang terbentuk tadi, maka terbentuk kembali di kerak bawah selubung atas bumi. Nah, asal-usul magma. Sebenarnya asal-usul magma ini em, merupakan tahapan penting yang akan menjadi cikal bakalnya gunung api. Nah, yang pertama, ada pun asal-usul magmanya, yaitu peluruhan
material radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium. Nah, yang kedua merupakan gesekan antar deformasi batuan. Nah, kemudian ada penunjaman lempeng samudra ke selubung. Kemudian ada penambahan air atau H2O, dan terakhir pembubungan selubung atau upwelling mantel. Nah, klasifikasi jenis-jenis magma. Jika dilihat berdasarkan asal dan evolusi, ada pendapat lama yang mengatakan bahwa magma itu terbentuk hanya dari warisan panas bumi atau gradien geotermis yang ditolak. Nah, pendapatnya itu yakni magma terbentuk di batas kerak sampai selubung yang tidak terkait langsung dengan inti bumi. Namun jika hanya berdasarkan gradien geotermis yang hanya memiliki nilai 3 derajat Celcius per 100 meter, nah sementara untuk suhu inti bumi itu diperkirakan pada suhu 193.060 derajat Celcius. Padahal hasil penelitian menunjukkan hanya 3.500 sampai 4.000 derajat Celcius. Jenis-jenis magma berdasarkan asal dan evolusi. Yang pertama adalah magma primer yang terbentuk akibat pelelehan sebagian batuan mantel yang bersifat peridotit. Dikenal juga sebagai magma primitif atau magma induk karena menjadi asal dari berbagai jenis magma lain. Nah, beberapa karakteristik utamanya, yang pertama merupakan bersifat basah dengan komposisi pikrit atau basal yang kaya akan magnesium. Yang kedua mengandung banyak unsur magnesium, nikel, dan eh, kromium. Yang ketiga memiliki rasio magnesium plus Fe serta kalsium, natrium, dan kalium yang tinggi. Dan yang terakhir, karakteristik utamanya jarang mencapai ke permukaan tanpa mengalami perubahan kimia. Nah, untuk jenis jenis magma yang kedua berdasarkan asal dan evolusi yakni magma turunan. Nah, magma turunan ini berasal dari proses diferensiasi magma primer yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang dimana diferensiasi ini terjadi saat magma naik, sebagian mineral pada magmanya mengkristal, sedangkan sisa cairannya itu berubah pada komposisinya. Nah, urutan diferensiasi magma primer ini menghasilkan beberapa seri magma. Yang pertama, basal Mg tinggi, kemudian basal Mg-nya rendah, kemudian menghasilkan andesit basal, kemudian menghasilkan andesit, kemudian menghasilkan dasit, dan terakhir menghasilkan riolit. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan peralihan sifat magma dari yang awalnya basah, kemudian ke menengah, hingga ke asam. Nah, untuk interaksi magmanya, sebenarnya terdapat dua interaksi. Yang pertama, magma mixing, yang terjadi ketika magma basah bercampur dengan magma asam. Dan yang kedua, magma hybrid, terbentuk jika magma mengalami kontaminasi oleh batuan dinding di sekitarnya. Nah, sifat-sifat fisis magma. Magma ini kan sebenarnya tadi adalah cairan pijar kental yang mudah bergerak atau mobile. Karena adanya tekanan gas dan perbedaan densitas dengan batuan sekitarnya. Untuk arah gerak, untuk arah gerakan magma ini biasanya naik ke permukaan bumi melalui rekahan, retakan, atau konduit gunung api. Namun jika tidak sempat keluar dan sudah membuku, maka terbentuk batuan beku intrusi, seperti yang biasa familiar, yakni dike, sill, dan batolit. Nah, namun jika berhasil keluar, maka akan menghasilkan lava dan material yang bersifat piroklastik. Adapun jenis-jenis batuan jika kita lihat berdasarkan kedalaman pembekuan. Nah, yang pertama, magma yang membeku di dalam magma yang membeku jauh di dalam bumi. Yang pertama, yakni membentuk batuan beku dalam seperti plutonik yang memiliki sifat kristal besar. Karena untuk pendinginannya itu bersifat lambat. Nah, yang kedua, magma yang membeku dekat permukaan atau surface. Nah, akan membentuk batuan beku intrusi dangkal seperti subvolcanic atau hype abyssal. Nah, memiliki ciri kristal sedang dan pendinginannya agak cepat. Dan terakhir, magma yang membeku di permukaan akan membentuk batuan beku luar seperti vulkanik yang memiliki sifat kristal halus atau gelas karena dari pendinginannya ini bersifat pendinginan yang cepat. Nah, sifat-sifat fisis magma saya
menjabarkan lagi terkait thermal magma dan viskositas magma. Nah, untuk thermal magma, yakni temperatur magma ini sendiri bervariasi tergantung pada komposisi kimianya. Jika pada basalt itu kurang lebih suhu magmanya bervariasi pada suhu atau pada range suhu 1100 sampai 1400 derajat Celcius. Sementara andesit kurang lebih 1000 derajat Celcius, kemudian dasit kurang lebih 900 derajat Celcius, dan riolit kurang lebih 850 derajat Celcius. Kemudian ada viskositas magma. Nah, suhu yang tinggi akan menghasilkan magma yang encer. Nah, dari magma encer ini akan mudah mengalir dan akan membuat pembekuannya lambat. Nah, magma ini akan mempunyai viskositas yang rendah. Nah, jika pada suhu rendah, maka akan menghasilkan magma yang kental, kemudian sulit mengalir, dan pada akhirnya akan cepat membeku. Nah, dari proses inilah yang akan menghasilkan viskositas yang tinggi. Kemudian ada magma yang tersusun atas bahan cair atau melt, bahan padat atau kristal, dan dari bahan gas atau volatil. Nah, bahan-bahan yang non volatil dapat berupa unsur atau oksida logam. Sementara yang volatil itu berupa senyawa seperti H2O atau air, CO2 atau karbon dioksida, dan SO2 atau sodium oksida. Dan gas lainnya yang terlarut di dalam magma. Nah, adapun unsur-unsur penyusun magma, yang pertama itu unsur utama yang disebut major elements. Biasanya dalam bentuk oksida seperti SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, dan P2O5. Nah, yang kedua, unsur dalam jumlah kecil yang biasanya disebut trace elements. Sebagai contoh, Ni, Sr, Ba, Y, dan unsur tanah yang jarang atau RiI. Nah, yang terakhir, proporsi kecil namun penting yang biasanya disebut dengan kelumit atau minor elements. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan kandungan SiO2 dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama magma basah, yang dimana kandungan SiO2-nya itu kurang dari 53%. Seperti kayak Mg dan Fe memiliki viskositas yang rendah, kemudian biasanya berwarna gelap sebagai contoh pikrit dan basalt. Nah, yang kedua magma menengah dengan kandungan SiO2-nya pada range 53 sampai 63%. Memiliki kandungan SiO2 yang meningkat, kemudian warna yang lebih terang seperti andesit, basal, dan andesit. Andesit, basal, dan andesit. Kemudian ada magma asam dengan kandungan SiO2-nya lebih dari 63%, yang kaya akan SiO2, kemudian memiliki sifat yang kental, dan cenderung menghasilkan letusan eksplosif atau sebagai contoh dasit dan riolit. Nah, klasifikasi berdasarkan kandungan SiO2 ini sendiri, eh, adapun konsep lainnya seperti low key series, yaitu toleitik atau basa, kemudian calculated alkaline series atau menengah, high K series atau asam yang tinggi, dan socionate series atau kalium yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada klasifikasi magma berdasarkan SiO2 dan total alkali. Total alkali ini yaitu Na2O ditambah K2O. Nah, magma alkali mengandung kadar yang tinggi dari Na2O ditambah K2O. Nah, umumnya bersifat yang lebih asam. Namun semakin tinggi alkali, maka semakin tinggi nilai dari viskositas dan potensi dari letusan. Nah, kemudian ada kandungan gas atau volatil. Sebenarnya kandungan gas ini berbeda-beda tiap gunung api. Namun untuk gas utamanya biasanya seperti H2O, CO2, SO2, H2S, Cl2, HF, F2, N2, dan O2. Namun untuk kandungan gas akan menentukan sifat erupsi. Yang pertama, jika kaya gas, maka letusannya eksplosif. Sebagai contoh adalah Gunung Merapi dan Gunung Kelut. Namun jika kandungan gasnya sedikit, sebagai contoh adalah letusan efusif atau Gunung Batur sebagai contohnya. Nah, kemudian ada hubungan gunung api, tatan tektonika, dan komposisi magma.
Sebenarnya sebaran gunung api kuartal ini sangat dipengaruhi oleh gerakan tektonik lempeng. Nah, menurut teori tektonik lempeng, gunung api itu muncul di zona tertentu yang berkaitan dengan interaksi antar lempeng, rifting, pengenjaman, tumbukan, ataupun dari titik panas. Nah, yang pertama, gunung api jika ada em, gunung api jika berada di pemekaran kerak tengah samudra atau mid oceanic ridge. Ini terbentuk di mid oceanic ridge. Kemudian untuk prosesnya adalah magmanya berkomposisi basal dan dikenal sebagai MORB atau Mid Oceanic Ridge Basalt atau OFB, yakni Ocean Floor Basalt. Nah, magmanya itu berasal dari astenosfer yang dangkal, memiliki viskositas yang rendah, dan biasanya erupsinya itu bersifat efusif. Nah, yang kedua, gunung api jika di pemekaran kerak benua. Terjadi saat kerak benua meregang dan akan membentuk rift valley. Nah, magma ini umumnya bersifat intermediate seperti andesit ke basaltik, namun bisa lebih bersifat alkali. Nah, yang ketiga, gunung api Pulau Tengah Samudra atau Ocean Island Volcano. Nah, ini biasanya muncul di atas hotspot di tengah samudra. Untuk magmanya ini bersumber dari mantel plam yang naik langsung dari dalam mantel. Nah, yang ketiga, eh, memiliki komposisi basal alkali yang seringkali akan menghasilkan bentuk perisai atau shield volcano. Kemudian terdapat gunung api busur tepian benua atau continental arc volcano. Pada gunung api busur tepian benua ini terjadi di zona subduksi antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, magmanya itu berasal dari pelelehan partial melting akibat air dari slab samudra. Nah, untuk komposisinya ini sendiri umumnya bersifat andesit ke dasit yang kaya akan silika dan untuk sifat erupsinya adalah erupsi yang eksplosif. Nah, yang terakhir, gunung api di batas kerak samudra atau oceanic plate boundary volcano yang terbentuk dari tumbukan antar kerak samudra dan memiliki magma yang berkomposisi andesit sampai basaltik boninit. Selain itu, memiliki kadar Mg yang tinggi yang berasal dari pelelehan slab. Nah, gunung api di batas kerak samudra ini juga dikenal menghasilkan ocean floor basalt dengan afinitas toleitik rendah hingga alkali. Baik, demikian presentasi dari bab 1 sampai bab 2. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Willy Kokora Jonathan, saya ucapkan terima kasih.